Kepala sekolah dan untuk pengawas ini harga mati dari guru penggerak. Untuk diklat calon kepala sekolah sudah berakhir nanti di Desember 2021. Nah, terus penghargaan bagi lulusan DP untuk diangkat ke CPNS. Khususnya teman-teman guru penggerak, nanti kita bisa, dan teman-teman kepala bidang MKKS pengawas, mumpung hari ini kita juga dari dari cabang dinas, mumpung kita bertemu dengan beliau-beliaunya yang membuat kebijakan dan regulasi serta bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman, Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas. Tidak ada salahnya nanti kita banyak bertanya. Boleh bertanya apapun ya Pak? Mau ya? Boleh bertanya apapun. Jawabannya tidak boleh apapun, harus sesuai dengan regulasi yang ada ya Pak ya. Dan juga di sini ada LPMP, mungkin ada yang akan menanyakan tentang peta mutu, ya, peta mutu dan lain sebagainya. Terus dengan PMKTK, dengan Mbak Haris nanti terkait dengan program-program apa sih dari PMKTK yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya. Dan juga beberapa hal mungkin yang ingin diketahui oleh teman-teman nanti bisa. Tunggu ya Pak ya. Jelaskan sehingga teman-teman nanti sudah bisa tahu persis dan bisa memberikan pemahaman serta menyampaikan informasi bahwa untuk kepala sekolah tadi sudah harga mati harus dari guru penggerak ya Pak ya. Kepala sekolah dan untuk pengawas ini harga mati dari guru penggerak. Yang menjadi kendala kami Bapak, sebetulnya kami siap dengan segala rekomendasi dan kebijakan dari pemerintah. Yang menjadi kendala ini di kami ada kekurangan kepala sekolah SD terutama sebanyak 138 orang. Dan ini sudah diampu lebih dari 1 tahun lebih oleh guru. Ini merasa kewalahan. Yang terakhir karena kewalahan Bapak, mereka apa nggak ada perhatian dari pemerintah daerah. Saya diberi TPP begitu Pak. Minta ada tambahan penghasilan karena saya mengampu 2 sekolah. Begitu. Ini yang dikeluhkan oleh teman-teman seperti itu. Sedangkan untuk khususnya SD ya Bapak, sedangkan produk dari guru penggerak angkatan 1 dan 2 di Kabupaten Banyumas baru ada 25 orang. Kebutuhan kita 138 orang. Kemudian juga ini yang kami dengar dari teman-teman bahwa guru penggerak yang bisa lolos dan ikut seleksi kemarin notabene banyaknya anak-anak muda dan pangkat golongannya juga tidak seperti saya. Ada yang seperti itu Bapak. Saya kan mengabdi sudah cukup lama. Kenapa sih tidak ada program CKS lagi yang seperti dulu? Nah, kesempatan saya itu kapan? Ya memang kalau sambil guyon saya jawab ya ikut guru penggerak, saya bilang begitu karena programnya sekarang guru penggerak. Padahal kalau guru penggerak itu dengan IT yang cukup tinggi, kemampuan IT yang tinggi. Nah saya ini sudah tua untuk IT, jelas saya kalah dengan yang muda-muda. Jadi sebelum bertanding mereka sudah merasa kalah, itu Pak yang disampaikan kepada kami. Kemudian ya ini tentang pengadaan kepala sekolah dan juga pengadaan pengawas SD kami ada 811 SD negeri swasta. Kondisi pengawas kami sekarang ada 67 orang.
idealnya ada 81 orang Bapak, paling tidak ada 81 orang. Namun kami karena pensiun, karena purna, kondisi sekarang tinggal 67 orang. Nah ini kalau dengan guru penggerak juga, nah, sementara untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah belum bisa memenuhi, ditambah dengan kebutuhan untuk menjadi pengawas. Kira-kira kapan itu bisa dipenuhi, bisa terpenuhi sehingga manajemen di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Yang ketiga Bapak, ini tentang sekolah penggerak. Tadi sudah informal, sudah dengan ibu-ibu dari LPMP, terutama kepada teman-teman K3S dan MKHS. Ini ternyata tadi langsung saya jawab saja ya Bu ya, nanti lebih detailnya dari Ibu. Sudah terbuka untuk kuota guru penggerak, sekolah penggerak tahun 2022 Pak Zuri. Mungkin nanti bisa disebarluaskan kepada teman-teman di SMP dan juga K3S, nanti disebarluaskan ke teman-teman SD yang sudah sangat siap untuk mengikuti sekolah penggerak, untuk segera mempersiapkan diri dan nanti mendaftar. Begitu ya Bu ya. Ya, ini sudah tidak menjadi persoalan. Dua saja Pak. Sudah kami persiapkan Pak. Tahu ada Bapak mau hadir di Banyumas. Ini belum aspirasi dari teman-teman dari dinas pendidikan. Kemudian yang keempat tentang tunjangan fungsional guru bagi guru P3K. Kemarin kami mendapatkan masukan, bukan protes ya Bapak, kami tidak menamakan protes tapi masukan dari guru yang sudah bekerja di angkat P3K. Kebetulan mereka belum mendapatkan tunjangan fungsional yang besarannya berapa ya Pak Salmo? 380. Ini sudah kami audit dengan BKPSDM, kelihatannya juga masih ada beberapa regulasi yang mungkin tidak masuk kurang kuat Bapak untuk diberikan fungsional guru. Oke. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima tentang insentif guru non PNS di sekolah negeri dan swasta. Ini pada tahun 2021 di Kabupaten Banyumas ada 72 orang guru non PNS yang bekerja di sekolah negeri dan swasta memperoleh insentif dari APBN sebesar 72. PNS dan swasta. Ada non PNS ada. Ini PNS dan non PNS. Ini di sekolah negeri dan swasta. Non PNS kalau yang di apa yang namanya PNS bukan memang bukan PNS. Yang dimaksud 72 orang ini bukan PNS yang mengambil di satu negeri. Di negeri Pak, yang Wiata Bakti Pak, yang Wiata Bakti. Kalau yang di satu bukan Wiata Bakti. Yang di Wiata Bakti Bapak. Ini sekarang sangat berkurang ya Pak Sarno, ya kuotanya berkurang. Ini juga yang biasa menerima beliau menanyakan. Kemudian juga tentang jenjang karir untuk P3K Bapak, ini juga dipertanyakan karena kelihatannya dari BKPSDM sesuai dengan PP tentang P3K itu ada kekhawatiran dari teman-teman yang lolos P3K bahwa selamanya akan mendapatkan gaji yang sama. Ini yang diberikan pemahaman oleh BKPSDM kalau tidak salah seperti itu, dan tidak akan bisa ada jenjang kepangkatan seperti PNS. Begitulah. Apakah ya saya dari sekarang diangkat sampai nanti menjelang selesai gajinya saya hanya segitu-gitu saja? Ini ditanyakan oleh teman-teman P3K. Karena apa? Kami khawatir kalau tidak ada perbaikan kesejahteraan, nanti tetap nuntutnya menjadi PNS. Padahal dalam undang-undang sudah sangat jelas
di Undang-Undang ASN, P3K adalah bagian dari ASN. Nah, ini hanya ada beda dengan PNS, sehingga mereka mau tidak mau masih tergiur menjadi PNS Bapak. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kami bisa diberikan pencerahan, gambaran tentang perkembangan karir dari P3K. Mungkin sementara itu dulu dari dinas, dan nanti mungkin teman-teman NKKS Pak Juli ada masukan? Ya, sekalian aja dari pengawas dulu Bapak, ini pengawas SD, nanti NKKS ini. KKPS ini, terus ini KKPS-nya pengawas nih. Semoga Pak Firman. Pak Firman dulu ya Pak Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dirjen BPK, Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan, dan para hadir yang saya hormati pula. Saya dari kelompok kerja pengawas sekolah menyampaikan beberapa hal terkait dengan program guru penggerak. Yang pertama, tentu mengapresiasi bahwa program guru penggerak ini ke depan memang untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin pendidikan masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami selaku pengawas sangat tidak baik kalau tidak mendukung. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa kalau bisa kami mengharapkan bahwa program pengadaan kepala sekolah maupun kepala sekolah dari guru penggerak, mengingat formasi yang ada dan ketersediaan teman-teman guru penggerak itu mungkin tidak memenuhi 50% gitu ya, tapi dikatakan formasinya 138. Padahal untuk teman-teman guru penggerak ini yang sudah tercetak dan dinyatakan lulus berapa ini? 25 TK sampai SMP ini. Oh, 25 untuk SD, berarti kan masih sangat kurang. Oleh karena itu, yang pertama kami ingin sampaikan, kalau bisa untuk bisa kolaborasi aturan yang teman-teman guru penggerak diangkat menjadi kepala sekolah, sedangkan untuk memenuhi yang lain yang kurang masih menggunakan aturan lama. Karena kalau saya melihat aturan ini juga aturannya ganda ini. Menurut PP 57 dan PP 19 masih digunakan semua ini. Artinya ini saya melihat untuk pengawas ya, bahwa dinyatakan di PP 19 pengawas itu dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Tapi untuk menurut PP 57 di sana dikatakan pengawas itu dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, kepala perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Artinya ada dua aturan yang digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu saya memandang bisa digunakan dua-duanya gitu untuk memenuhi formasi yang ada. Jadi kalau untuk mau digunakan sepenuhnya menggunakan guru penggerak, ya mestinya ketika ketersediaan guru penggerak itu sudah penuh, maksudnya rata seluruh kebutuhan formasi kepala sekolah bisa dipenuhi dari guru penggerak. Itu yang pertama. Jadi kami usulkan untuk blended antara aturan lama dan aturan baru. Nah, meskipun di aturan yang baru itu dikatakan bahwa menurut PP 57 itu bahwa aturan lama akan dicabut setelah 2 tahun, gitu ya, betul ya. Nah, untuk memenuhi sampai 2 tahun kan mungkin cukup lama. Teman-teman guru yang ngampung mungkin sudah kewalahan dengan ambuan, dengan pensiun dan lain sebagainya. Kemudian juga mengingat kalau dulu namanya
pembinaan karir guru. Mestinya ya guru yang baik jadi kepala sekolah yang baik jadi pengawas, kan seperti itu kalau dulu aturannya. Kemudian untuk pengawas tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa menurut PP 19 beban kerja pengawas adalah 10 sekolah atau 60 guru. Nah, kalau melihat informasi yang ada, sekolah khususnya itu kan 811 tapi kalau salah itu ya, 811. Sedangkan pengawas yang tersisa tinggal 63. Sehingga kalau menurut PP 19 ini kekurangan pengawas sekitar 20 lebih ya, 20. Bahkan kami sudah melihat formasi nanti Januari pensiun berapa lagi sehingga kurang pengawas paling tinggal 57-an. Kurangi 19 lagi. Jadi mohon untuk bisa untuk blended aturan antara penggunaan guru penggerak dan juga aturan yang lama supaya semuanya bisa terpenuhi dan berjalan dengan baik. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto dari MKKS SMP Kabupaten Banyumas. Terima kasih atas kesempatan baik ini. Kami sudah menunggu 2 hari yang lalu. Kapan ketemu gitu? Karena sudah mendesak di dada, Pak. Sebenarnya kami berharap Pak Rahmadi juga hadir, Pak. Pak Rahmadi itu non sewu itu teman KKN saya dulu, Pak Jaya, ketika di Jogja. Yang pertama, kami membayangkan Banyumas 5 tahun atau 10 tahun mendatang dengan guru penggerak menjadi kepala sekolah itu insya Allah sangat maju. Seperti itu bayangan kami, Pak. Itu banyak. Cuman masalahnya adalah guru penggeraknya baru sedikit, jadi harus ditambah lagi. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentang guru penggerak begini. Guru penggerak dilatih 9 bulan. Saya tahu persis teman-teman ini hebat-hebat semuanya. Generasi kami, adik-adik kami ini hebat-hebat. Setelah dilantik menjadi guru penggerak, harapan kami teman-teman yang menjadi guru penggerak jangan langsung jadi kepala sekolah, Pak. Beri waktu mereka bergerak, karena guru penggerak. Jadi setelah 9 tahun itu beri waktu mereka bergerak sehingga gerakannya akan terasa sekali di dirinya. Gitu. Itu harapan kami yang pertama. Terus yang kedua terkait guru penggerak menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas. Masih adakah syarat masa kerja dan juga golongan? Apakah misalnya seorang guru penggerak yang baru diangkat menjadi pegawai negeri misalnya bisa langsung diusulkan menjadi kepala sekolah? Hemat kami, pengalaman dan golongan itu juga penting. Mengapa? Karena yang dipimpin di sebuah institusi itu juga ada yang sudah berpengalaman di situ. Ya, itu usulan kami ya. Terus kemudian berikutnya tentang karir guru, Bapak. Kalau misalnya guru penggerak, kepala sekolah, pengawas itu jalurnya dari guru penggerak. Pasti ada guru-guru yang tidak menjadi guru penggerak. Bagaimana karir mereka yang tidak menjadi guru penggerak? Ataukah mungkin ada juga lagi, apakah dia selama menjadi guru itu yang menjadi guru saja, tidak ada kesempatan menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas? Begitu. Apakah satu-satunya jalur menjadi kepala sekolah dan pengawas itu nantinya hanya lewat guru penggerak, ataukah memang masih diberi jalur yang lain selain guru penggerak? Mungkin itu beberapa hal
Mohon maaf, ini saya juga bersemangat karena menunggu jawaban Banyumas harus dapat sekolah penggerak. Itu harapan kami, harapan terbesar kami dan pertemuan ini adalah itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Dirjen, Ibu Kepala Dinas dan jabat dari SMP. Perkenalkan, kami dari MKPS SMP. Kebetulan mendapat kesempatan untuk bisa mendampingi teman-teman guru penggerak untuk angkatan 1 Kabupaten Banyumas sebagai fasilitator. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas dan juga teman-teman. Saya ingin melengkapi saja. Yang pertama, kami menginformasikan bahwa guru penggerak angkatan 1 di Kabupaten Banyumas sudah membentuk komunitas dan sudah bergerak. Dalam waktu yang singkat ini sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan dan sangat bermanfaat. Di antaranya yang terakhir kemarin adalah seminar bekerjasama dengan BI, luar biasa sekali. Kemudian yang berikutnya kami ingin memastikan berangkat dari kekhawatiran sebenarnya dari teman-teman dan kesempatan yang berbahagia ini kami nanti mohon diberi kepastian agar di dalam melakukan tugas dan gerakan-gerakan kami semakin lebih mantap, yaitu apakah program guru penggerak ini berjalan secara kontinu. Karena selama ini jujur saja kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan itu sangat diwarnai dengan jabatan ataupun siapa yang memimpin di kementerian. Kami khawatir kalau nanti Pak Menteri Mas Nadiem Makarim diganti, apakah program guru penggerak ini tetap berjalan secara kontinu. Kami mohon kepastian. Yang kedua, kami juga ingin menanyakan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Supri dari MKPS tentang nasib guru penggerak. Kami ingin bertanya, bagaimana nasib bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini mendampingi teman-teman calon guru penggerak sebagai guru pendamping, karena beliau-beliau ini tidak mempunyai akses untuk bisa menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Padahal beliau tidak kalah kontribusinya terhadap menelurkan calon-calon guru penggerak di sekolah. Dan mereka ada dari guru, dari kepala sekolah. Ini mohon untuk juga bisa diberi reward sesuai dengan perannya yang sudah 9 bulan bersama-sama kami fasilitator mendampingi menelurkan para guru penggerak. Saya kira itu yang kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Monggo. Atau mau dijawab dulu? Monggo. Mungkin biar tidak terlalu banyak. Baik, Ibu sekalian, Ibu Kepala Dinas, Ibu Wakil Bupati, dan jajarannya Pak Kepala Camat Dinas, Bapak Ibu sekalian dari perwakilan KKPS, MKPS, terus ada K3S, KKPS, Bapak Ibu guru penggerak yang berarti. Ini terima kasih nih untuk pertanyaannya, terus juga mungkin masukan beberapa. Ini bisa dijawab pakai WA nggak? Baik, Ibu yang hormati sekalian, yang tadi dari Bukati ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pengadaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sekaligus mungkin
sekalian, kita ketahui semua bahwa bukan cuma di Banyumas yang kekurangan kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Terus bukan cuma di Kabupaten Banyumas yang lulusan atau kuotanya GP kekurangan, bahkan ada yang belum mendapatkan kuota, gitu kira-kira. Jadi Ibu Pak sekalian, terkait dengan pemenuhan untuk lulusan GP menjadi yang nantinya dipilih menjadi kepala sekolah, aturan yang sudah kita coba susun dan saat ini sudah ditandatangani Mas Menteri, sedang akan diberikan di tangan oleh Kemenkumham. Ada beberapa hal itu tadi sekalian. Yang pertama, saat daerah masih ada lulusan yang calon kepala sekolah, berarti masih bisa diangkat sebagai kepala sekolah. Yang kedua, yang sudah ada lulusan calon kepala sekolah dan lulusan GP, silahkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Yang berikutnya, kalau tidak ada dua-duanya, itu sudah apa? Gitu kan? Nah, ini di apa yang kami coba susun, Ibu Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya atau sesuai kewenangannya, karena yang mengatakannya adalah Bupati, Wali Kota, Gubernur, itu bisa mengangkat dari guru yang memiliki persyaratan selain yang mempunyai sertifikat calon kepala sekolah dan sertifikat guru penggerak. Nah, mekanisme seperti apa? Berarti kan ada di antara guru-guru di luar lulusan GP atau yang mempunyai calon kepala sekolah sekian banyak. Ibu tentunya punya kriteria tertentu yang akan dilakukan, baik itu golongan ruang, masa kerja, prestasi, sudah bersertifikat pendidik, itu kan Bu, golongan ruang pangkatnya dan sebagainya. Di luar dua syarat tadi, yang punya sertifikat guru penggerak atau yang sudah punya sertifikat cakep calon kepala sekolah. Nah, mohon silakan, mungkin internal dari Pemda setempat bisa melakukan seleksi sehingga saat nanti diberikan tugas sebagai kepala sekolah yang bersangkutan juga sudah memenuhi kriteria tertentu. Nah, saat sudah ada lulusan kembali yang dari guru penggerak, berarti ini harus digantikan dari lulusan guru penggeraknya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, bukan penugasan langsung. Kalau PRT kan ada batasan nih. Nanti ibu ribet juga nantinya, gitu. Ribet dalam hal perbaikan SK, gambar, seterusnya. Jadi penugasan sebagai kepala sekolah. Nah, seandainya sudah ada lulusan IP, berarti yang tadi penugasan harus digeser ganti. Nah, tetapi mohon juga yang sudah menjabat ini pun juga bisa masuk ke dalam kuotanya guru penggerak untuk dimasukkan, didorong untuk ikut dalam pendidikan guru penggerak. Kira-kira seperti itu. Nah, terus bagaimana supaya terpenuhi kebutuhannya? Kami sudah punya potretnya, Bapak sekalian. Kami sudah punya potret jumlah setiap kota provinsi, jumlah sekolahnya berapa, yang saat ini definitif berapa yang menjabat, yang belum ada kepala sekolahnya berapa, kira-kira seperti itu, yang PLT berapa, itu kami sudah punya datanya, baik yang kepala sekolah maupun pengawas sekolah dengan rasio yang ada di perhitungan kami. Nah, tentunya kami di pusat juga perhitungan itu terkait dengan kuota per masing-masing kabupaten provinsi untuk bisa dilatih menjadi pendidikan dalam guru penggeraknya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini tetap berlanjut Bapak programnya, insya Allah selagi regulasi yang ada belum diganti. Yang pertama karena yang namanya pendidikan tadi juga seperti waktu kepala dinas, kalau kita mengurusi barang atau mengurusi suatu uang itu hal yang tidak bergerak mudah. Tapi kita saat ini mengelola adalah orang yang dikelola. Tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang mana memang di dalamnya menyangkut dengan peserta didik dan selalu akan dinamis perubahannya mengikuti perkembangan yang ada. Nah, tentunya regulasi tidak akan stuck, tetap akan terus dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan yang
yang ada kira-kira. Jadi kebijakan apakah ini akan berlanjut terus? Saya tidak bisa menjamin. Karena yang namanya dunia pendidikan pasti akan bergerak. Kalau bukan dunia pendidikan, stuck, tidak akan ada perkembangan. Perkembangan pendidikan itulah yang namanya pendidikan terus berkembang. Ya, sehingga itu kira-kira dalam hal pemenuhan untuk kebutuhan yang kepala sekolah. Nah, untuk yang pengawas sekolah, proses untuk perubahan yang di Permendikbud 1 dan sebagainya sedang dalam proses. Mekanismenya hampir sama dengan yang ada di kepala sekolah. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kira-kira tentunya. Yang berikutnya terkait dengan kuota, Bapak, yang mungkin tadi sudah kami sampaikan, kolaborasi mungkin yang maksud Bapak yang saat ini ada berarti masih berjalan, ditambah dengan nanti lulusan GP. Kami sampaikan tadi untuk diklat calon kepala sekolah sudah berakhir nanti di Desember 2021. Sudah tidak ada 22, 23 sudah tidak ada diklat calon kepala sekolah. Adanya adalah pendidikan guru penggerak. Untuk yang pengawas sekolah, Bapak, aturannya saya sedang kami coba proses digodok regulasinya. Nah, nanti kapan berhentinya diklat cawas, tentunya melihat kondisi data yang ada. Kalau cakap berhenti di 2021, nanti kalau yang diklat cawas, jika data sudah tidak sebagainya bersama ada, mungkin akan berhenti di tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan istilahnya kondisi data yang ada, kesiapan dari untuk pendidikan guru penggeraknya. Jadi tetap Pak seperti yang tadi mekanismenya. Yang sudah punya diklat cawas, ada lulusan GP, monggo silakan diangkat. Nah, kedepannya ini Pak, kedepannya seperti kira-kira dalam hal pemenuhan kuota untuk yang calon dari GP untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Dan yang berikutnya terkait dengan pengawasan yang sesuai dengan PP 57. Yang disebutkan di sana adalah lembaganya, Pak. Pengawasan oleh siapa? Kepala Satuan Pendidikan. Dilakukan oleh kepala sekolah kan gitu. Jadi kan artinya lembaganya cepat. Nah, yang melakukan siapa? Ya kalau yang dinas siapa yang melakukan, Pak? Ya tentunya pengawas kan, pengawas sekolah. Jadi yang itu adalah kepala lembaga pengawasannya. Tetapi yang melakukan siapa? Yang melakukan tentunya kalau kepala dinas kan nggak mungkin melakukan pengawasan, pasti akan ada. Tindakannya itu siapa? Ya salah satunya adalah pengawas satuan pendidikan. Kira-kira seperti itu. Jadi memang dalam hal penafsiran substansi, Pak, frase ini kadang-kadang kita masih ini masih mau tafsir. Nah, kira-kira seperti Pak tafsirnya. Jadi yang melakukan siapa? Yang melakukan tetap pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan Pak Sujarno tadi untuk yang ke depan GP-nya sedikit akan tapi seperti Pak mekanismenya. Jadi dengan kondisi yang ada saat ini kerjanya sedikit, ke depan seperti apa dalam hal seperti itu. Yang sudah ada dengan Bapak Ibu melihat prestasi yang ada dengan persyaratan silakan diberikan tugas petugas sebagai kepala sekolah atau pengawas. Yang belum ada dua-duanya baik cakap maupun yang urusan GP, silakan Bapak Ibu bisa memilih. Disilahkan masing-masing daerah. Silakan sesuai dengan kriteria yang ada, silakan diperlukan sebagai kepala sekolah. Dan yang berikutnya lagi yang terkait dengan PSP dan DPR nanti akan bertanya di akhir saya. Jawab tadi oleh Bu Heni terkait dengan kuota di 2022 sebagai PSP program sekolah penggerak. Dan yang berikutnya penghargaan bagi lulusan DP yang bukan PNS menjadi PNS. Sudah kami sampaikan tadi, formasi untuk PNS itu kami sulit kalau meminta. Nah, sehingga kami biarkan bisa memenuhi untuk yang melalui P3K. Tapi kita tetap berusaha terus bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di Pemda. Begini, kami mau melakukan juga Ibu Kadis terkait dengan usulan formasi dari masing-masing yang jabatan fungsional guru dan juga tendiknya. Nah, tendik yang ada saat ini itu kan berbagai macam, Bapak.
Kalau itu kita usulkan, baik mungkin yang keamanan, terus tas, terus kebersihan dan sebagainya, itu kalau kita usulkan ke Kemenpan untuk didapatkan formasi, sulit untuk PNS. Kita biasanya bisa mendorong untuk formasi yang P3K. Tetapi formasi P3K itu aturan saat ini hanya untuk mengisi jabatan fungsional tertentu. Nah, sekarang jabatan apa yang bisa menyelesaikan pekerjaan di satuan pendidikan? Ya, salah satunya adalah peralatan komputer. Yang kedua, arsiparis. Itu kan jabatan fungsional tertentu. Nah, itulah yang kami dorong Kemenpan untuk diberikan formasi di setiap satuan pendidikan yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tentunya yang jenjang SMP, SMA, SMK memang sudah ada pengadaan untuk yang tenaga seperti itu. Tapi yang ini kan belum ada aturan untuk diberikan formasi untuk tenaga industri administrasi. Kira-kira nah, untuk yang arsiparis bisa melakukan berbagai hal, penyelesaiannya di sekolah. Untuk yang peralatan komputer bisa membantu operator segala macam, penguatan sebagainya bisa dilakukan. Itulah yang kami dorong ke Kemenpan. Kira-kira seperti itu. Nah, terus penghargaan bagi lulusan GP untuk diangkat ke CPNS berbeda antara seleksi yang di GP dengan seleksi yang di CPNS. CPNS itu seleksinya melalui pansel, panitia nasional. Kalau yang mengusulkan dari Pemda, bentuk panselnya adalah dari Kemenpan, Kemdikbud dan BKN. Dibentuk bersama pansel, disusun instrumen seleksinya sampai detail sampai kelulusannya. Kalau yang di bawah Kemenak berarti termasuk guru agama, berarti juga yang mengusulkan Kemenak, dibentuk pansel antara Kemenak, BKN dan Kemenpan. Seperti itu kira-kira, sehingga prosesnya agak berbeda. Tapi terkait dengan apa nanti ke depannya, yang penting Bapak Ibu lulusan GP buktikan dulu bahwa Bapak Ibu memang betul-betul bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan karir guru yang bukan dari lulusan GP. Kita punya sekolah itu seluruh Indonesia kurang lebih ada 350-an itu. Kita punya guru sampai saat ini 3.108.000 sekian, hampir 1,2. Apakah semua dari kepala sekolah? Sekolahnya siapa? Kan berarti gini Pak, jelas tadi. Berarti tidak setiap guru akan menjadi kepala sekolah. Tidak setiap guru atau kepala sekolah menjadi pengawas sekolah. Kan kebutuhannya berbeda. Tetapi semua guru bisa jadi guru penggerak. Nah, bagaimana yang tidak bisa masuk ke dalam kuotanya guru penggerak dengan seleksi yang begitu ketat tidak bisa masuk? Nah, guru penggerak yang masuk dan lulus inilah yang akan menggerakkan Bapak Ibu yang memang tidak terseleksi tadi. Ada guru yang sampai akan menjadi masternya guru, ada yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, ada juga yang diberikan tambahan sebagai pengawas sekolah. Ada yang memang menjadi guru sampai yang bersangkutan koordinator tugas, kan seperti itu. Nah, artinya kebutuhan untuk guru penggerak selalu ada sebagai nanti diharapkan untuk komunitasnya. Tetapi tidak setiap guru akan menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kan kata semua jumlah sudah ketahuan. Kira-kira seperti itu. Tapi terkait dengan peningkatan kompetensi, peningkatan profesionalitasnya sebagai guru wajib. Karena guru wajib selalu melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKP-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya dari Pak Prihartono, mohon izin. Apakah PGP terus kami sampaikan tadi Pak sudah, dari yang berikutnya hasil PGP guru pendamping. Kebijakan pendidikan saya sampaikan dari tahun ke tahun, waktu ke waktu pasti akan dinamis terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau memang dirasa nanti karena program penggerak itu sudah ada dirancang programnya yang bisa menyiapkan segala sesuatunya, tidak untuk kemungkinan akan ada update lagi ke depannya. Artinya regulasi itu kalau stuck berarti tidak ada dunia pendidikan, pasti akan dinamis ke depan. Kira-kira seperti itu. Nah,
dalam hal yang menjadi guru pendamping, Bapak ini mungkin nanti juga dari Bapak Ibu pasti kalau yang lain akan saya menambahkan, sedang kita pikirkan kira-kira bagaimana supaya bisa setara dengan yang guru penggerak. Kalau Bapak Ibu guru pendamping hanya mendampingi sebagian yang dilakukan oleh guru penggerak, berarti harus ada penguatan lagi di celah mana yang belum memang dikuasai oleh guru pendamping. Bukan berarti semua guru pendamping lebih dari guru penggerak, belum tentu. Dan belum tentu juga kompetensi antara guru penggerak dengan guru pendamping juga akan lebih bagus guru penggerak, belum tentu. Tapi lebih lengkap yang diperoleh guru penggerak, kira-kira seperti itu. Tinggal Bapak Ibu yang menjalankan dari 9 bulan itu kira-kira seperti apa proses yang dilalui. Nah, dan kami coba ini Pak, kami pikir Pak, kira-kira apakah nanti diberikan beban kerja misalkan yang bisa menggantikan tatap muka, atau mungkin diberikan sertifikat yang bisa diajukan dalam dokumen dupaknya dan sebagainya. Ini kami sedang pikir, atau ditambahkan lagi penguatan gitu. Jadi kalau kita ambil adalah guru penggerak itu sekian JP yang dilalui, sementara yang dikawal dan oleh guru pendamping itu hanya sekian persen. Berarti masih ada penuhi yang sekian persen untuk guru pendampingnya, sehingga bisa dikatakan setara kompetensi perolehan profesionalitas dengan yang lulusan guru penggerak.